FKPLD Bersatu, Desa Berjaya. Awalnya tahun 2016 itu saya sama kawan-kawan masa Unisnu mengadakan acara di Tempur. Mereka mengeluhkan soal penjualan kopi pada saat panen raya. Saya berharap suatu saat nanti di Jepara ini akan ada pabrik pengolahan kopi yang bisa menyerap kopi dari Tempur dan sekitarnya ini untuk dijadikan produk bernilai. Kemudian ketika saya ada di Perusda, di Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara saat ini mengembangkan kopi, sekarang sudah pabrikasi, bahan bakunya kopinya dari Tempur sini. Nanti sebentar lagi akan beredar dan harapan kami tentu kopi ini menguasai pasar Jepara. Kopi Rojoku kebanggaan Jepara, mantap! Filosofi yang dibangun oleh Perusda adalah bagaimana menjual produk itu mendapatkan ada nilai tambahnya. Ini yang menarik. Kalau hanya menjual biji kopi itu lebih mudah, lebih cepat, keuntungannya lebih banyak bagi personal. Tetapi ketika kopi ini bisa menjadi produk terus dikemas sedemikian rupa mendapatkan nilai tambah, itu yang sangat menarik bagi kita. Jadi selain narasumber yang tepat, Mas Andi Andong ini juga sangat solutif bagi kami tentunya, memberikan satu paket lengkap lah untuk kami bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa. Jadi solutif dan sangat support artinya dengan program-program yang ada di desa. Mas Andi Andong adalah seorang visioner. Dia membangun bagaimana caranya sebuah produk itu mendapatkan nilai lebih. Salah satu contoh adalah Kopi Rojoku, produk asli petani kopi Jepara, dan air kemasan Rojoku itu juga dari produk lokal Jepara. Mas Andi Andong ini dia sangat sukses untuk membranding sebuah produk yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Ini menjadi wadah pertemuan teman-teman dalam koordinasi untuk terus meningkatkan perkembangan potensi desa. Selain itu juga ini ada komunikasi dengan Perumda, artinya ini ada solusi yang kita tawarkan, ada banyak hal yang bisa kita dapat di pertemuan acara ini. Semoga desa-desa mau mengembangkan BUMDesnya masing-masing, tidak harus simpan pinjam untuk BUMDesnya, tapi lebih untuk UMKM, memajukan UMKM untuk produk-produk unggulan di desa itu masing-masing. Tapi bagaimana agar ekonomi masyarakat itu bisa meningkat, apalagi dengan dana desa yang begitu sangat besarnya. Ketika kapan ada berhenti bantuan dari pusat, kita sudah punya pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes itu sendiri. Sampai dengan sejauh ini peranan pendamping itu sangat dibutuhkan. Artinya teman-teman pendamping ini adalah ujung tombak di desa, karena pekerjaan teman-teman pendamping ini tidak hanya mendampingi desa secara administratif,
tapi langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan petani, dengan kelompok-kelompok perempuan dalam mengembangkan kehidupan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Dari segi ekonomi kita mengarahkan ke pemerintah desa supaya kerajinan itu dimasukkan ke dalam BUMDes, badan usaha milik desa. Nanti kalau usaha-usaha dari UMKM itu bisa maju, bisa berkembang dan pemasarannya bagus, nanti dana itu bisa masuk ke dalam desa sendiri untuk pembangunan desa sendiri itu. Sudah bagus, menurut Pak Menteri sudah lumayan bagus karena sekarang desa-desa adanya pendamping desa dan pendamping lokal desa itu lebih maju dan lebih terarah untuk dana desanya. Dampingan kami selama ini banyak sebenarnya potensi. Kalau kita mau menjadi kaya, menjadi maklar aja bisa kita. Dengan apa ya? Sedikit dengan dalam tanda kutip adalah kekuatan atau kekuasaan sedikit yang kita miliki. Tapi mungkin itu bukan yang kami harapkan. Tapi bagaimana agar kita bisa berdaya meningkatkan ekonomi bersama masyarakat itu dari kami. Kalau target untuk tahun ini sebenarnya ya itu tadi di BUMDes untuk peningkatan pendapatan asli desa yang bisa digunakan dan menjadi pendapatan asli desa bertambah dan penggunaannya tidak cuma mengandalkan dana transferan dari pusat dan provinsi semacam itu. Masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman pendamping dengan pemerintah desa salah satunya adalah kepentingan politik, artinya politik antara pemegang kebijakan di desa itu lebih egois dalam menata kelola di pemerintahan desa. Artinya program-program yang harusnya itu untuk masyarakat luas, pemberdayaan, lebih difokuskan ke infrastruktur saja, misalnya seperti itu. Jadi harapan saya itu ya sebagai pendamping itu desa itu bisa dekat sama pendamping, jadi terutama ya kepala desanya. Jadi kita bisa ngasih masukan-masukan dan Pak Petinggi itu bisa menerima masukan itu, sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan di desa itu yang kita utamakan untuk program itu yang dibutuhkan saat ini oleh masyarakat itu kita kerjakan lebih dahulu. Jadi tidak melulu untuk membangun fisik aja. Nikmati asih tekon Jeporo, kopi rojo pun Jeporo. Mantepi nikmati asih tekon Jeporo, kopi rojo pun Jeporo. Kopi Rojoku, kebanggaan Jeporo. Mantap.